Aceh, tanah yang dikenal dengan sejarah dan warisan budayanya yang kaya, juga memiliki potensi besar pada masyarakatnya. Pendidikan memainkan peran penting dalam membuka potensi ini dan membentuk masa depan yang lebih cerah bagi provinsi ini. Meskipun Aceh telah membuat kemajuan dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan, tantangan yang signifikan masih tetap ada. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis terhadap manajemen pendidikan, yang tidak hanya membangun sekolah dan membayar guru. Kondisi manajemen pendidikan di Aceh saat ini mencerminkan perpaduan yang kompleks dari berbagai faktor. Meskipun kemajuan telah dicapai di bidang-bidang seperti pembangunan infrastruktur, kualitas pendidikan secara keseluruhan masih menjadi perhatian. Hal ini terlihat dari indikator-indikator seperti prestasi siswa, kualifikasi guru, dan ketersediaan sumber daya penting di sekolah. Mengatasi masalah-masalah ini memerlukan pergeseran fokus dari sekadar menyediakan akses terhadap pendidikan menuju pada jaminan kualitas dan kesetaraan di setiap aspek sistem pendidikan. Seringkali diskusi tentang manajemen pendidikan direduksi menjadi hal-hal yang bersifat materi membangun sekolah baru, merenovasi sekolah yang sudah ada, dan memastikan guru menerima gaji mereka. Meskipun elemen-elemen ini tidak dapat disangkal penting, mereka hanya mewakili sebagian kecil dari apa yang merupakan manajemen pendidikan yang efektif. Menyamakan manajemen pendidikan semata-mata dengan infrastruktur dan gaji sama saja dengan berfokus pada badan mobil sambil mengabaikan mesinnya. Keduanya penting, tetapi yang satu menggerakkan yang lain. Manajemen pendidikan yang sejati menggali lebih dalam. Ini tentang menciptakan sistem yang mengembangkan potensi setiap anak terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka. Ini tidak hanya membutuhkan ruang kelas, tetapi juga kurikulum yang menarik. Ini menuntut tidak hanya guru, tetapi pendidik yang bersemangat, yang dilengkapi dengan keterampilan dan sumber daya untuk menyalakan kecintaan belajar pada siswa mereka. Ini tentang membina lingkungan di mana pemikiran kritis berkembang, kreativitas berkembang, dan siswa diberdayakan untuk menjadi warga negara yang aktif dan terlibat. Mengejar pendidikan yang berkualitas, kehilangan maknanya jika tidak menjangkau setiap anak. Disinilah prinsip kesetaraan menjadi pusat perhatian. Aceh, seperti banyak daerah lain, menghadapi tantangan dalam memastikan akses pendidikan bagi semua, terutama masyarakat yang terpinggirkan. Anak-anak dari latar belakang ekonomi tidak mampu, mereka yang tinggal di daerah terpencil, dan anak-anak penyandang disabilitas seringkali menghadapi rintangan yang signifikan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Menjembatani kesenjangan ini memerlukan pendekatan multikabang. Ini termasuk berinvestasi di sekolah dan pusat pembelajaran di daerah terpencil, menyediakan bantuan transportasi kepada siswa dari lokasi terpencil, dan menerapkan kebijakan pendidikan inklusif yang melayani kebutuhan unik anak-anak penyandang disabilitas. Lebih lanjut, menangani faktor-faktor sosial dan ekonomi yang seringkali menghambat akses pendidikan, seperti kemiskinan dan pekerja anak, sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar adil. Jantung dari setiap sistem pendidikan terletak pada gurunya. Mereka adalah arsitek dari pikiran-pikiran muda, fasilitator pengetahuan, dan mentor yang membentuk generasi mendatang. Namun, kualitas pendidikan hanya akan sebaik kualitas pendidik yang dipercaya dengan tanggung jawab penting ini. Aceh seperti banyak daerah bergulat dengan tantangan untuk memastikan jumlah guru yang berkualitas dan termotivasi yang memadai, terutama dalam mata pelajaran khusus dan daerah terpencil. Meningkatkan profesi guru memerlukan pendekatan yang holistik. Ini termasuk meningkatkan program pelatihan guru untuk membekali pendidik dengan keterampilan pedagogis terbaru dan keahlian materi pelajaran. Menarik dan mempertahankan individu-individu berbakat untuk profesi guru memerlukan peningkatan kondisi kerja, menyediakan gaji dan tunjangan yang kompetitif, dan menciptakan peluang untuk pengembangan profesional dan kemajuan karir. Berinvestasi pada guru bukanlah pengeluaran, itu adalah investasi di masa depan Aceh. Bagian kelima, keputusan berbasis data, fondasi untuk alokasi sumber daya yang efektif. Di era yang ditentukan oleh data, sangat penting bagi manajemen pendidikan untuk memanfaatkan kekuatan informasi untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif.
mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data yang terkait dengan pendaftaran siswa, kualifikasi guru, infrastruktur sekolah, dan hasil pembelajaran sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan, menilai dampak program, dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang alokasi sumber daya. Bayangkan sebuah sistem di mana alokasi sumber daya tidak lagi didasarkan pada dugaan, tetapi pada data waktu nyata. Data dapat mengungkapkan sekolah mana yang terlalu padat dan membutuhkan ruang kelas tambahan, wilayah mana yang kekurangan guru yang memenuhi syarat dalam mata pelajaran tertentu, dan metodologi pengajaran apa yang menghasilkan hasil pembelajaran terbaik. Dengan menerapkan pengambilan keputusan berbasis data, Aceh dapat mengoptimalkan dana alokasi sumber daya, memastikan bahwa setiap rupiah yang divestasikan dalam pendidikan diterjemahkan menjadi peningkatan nyata dalam kehidupan siswa. Bagian keenam, membangun masa depan yang lebih cerah, kekuatan perencanaan strategis. Mengelola pendidikan dalam lanskap yang kompleks dan terus berkembang membutuhkan peta jalan, visi yang jelas tentang kemana kita ingin pergi, dan rencana strategis untuk sampai ke sana. Ini melibatkan penetapan tujuan yang terukur untuk hasil pendidikan, menyelaraskan sumber daya dengan tujuan ini, dan membangun kerangka kerja untuk memantau kemajuan dan membuat penyesuaian yang diperlukan di sepanjang jalan. Rencana strategis yang kuat untuk pendidikan di Aceh harus membahas bidang-bidang utama seperti meningkatkan hasil pembelajaran, meningkatkan kualitas guru, mempromosikan kesetaraan dan inklusi, dan memperkuat manajemen dan tata kelola sistem pendidikan secara keseluruhan. Rencana ini harus menjadi upaya kolaboratif yang melibatkan masukan dari pendidik, pembuat kebijakan, orang tua, siswa, dan masyarakat luas. Bagian ketujuh, keterlibatan masyarakat, tanggung jawab bersama untuk keberhasilan pendidikan. Pendidikan bukanlah upaya yang terisolasi, itu adalah tanggung jawab kolektif. Menciptakan ekosistem pendidikan yang berkembang membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, orang tua masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Ketika masyarakat berinvestasi dalam keberhasilan sekolah mereka, mereka menjadi mitra dalam kemajuan, berkontribusi pada lingkungan yang mendukung di mana anak-anak dapat berkembang. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan, mulai dari menghadiri pertemuan sekolah hingga mendukung pembelajaran anak di rumah, memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Inisiatif berbasis masyarakat seperti program setelah sekolah, program bimbingan belajar dan perpustakaan dapat memberikan peluang belajar yang berharga di luar kelas. Kolaborasi antara sekolah dan bisnis lokal dapat menciptakan jalur untuk pelatihan kejuruan dan mempersiapkan siswa untuk dunia kerja. Bagian ke-8, berinvestasi di masa depan Aceh. Manfaat jangka panjang dari reformasi pendidikan. Berinvestasi dalam pendidikan bukan hanya tentang mengeluarkan uang. Ini tentang berinvestasi dalam potensi manusia di masa depan Aceh. Penduduk yang berpendidikan baik sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Ketika anak-anak menerima pendidikan yang berkualitas, mereka lebih mungkin untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif, berkontribusi kepada masyarakat mereka, dan memutus siklus kemiskinan. Manfaat jangka panjang dari reformasi pendidikan jauh melampaui kesuksesan individu. Sistem pendidikan yang kuat mendorong inovasi, kewirausahaan, dan tenaga kerja yang terampil, menarik investasi dan mendorong pembangunan ekonomi. Ini mempromosikan pemikiran kritis, toleransi, dan keterlibatan sipil, menciptakan warga negara yang lebih terinformasi dan terlibat. Berinvestasi dalam pendidikan adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah bagi seluruh Aceh. Bagian ke-9, kesimpulan, ajakan untuk bertindak untuk pendekatan yang lebih holistik. Mengelola pendidikan di Aceh bukan hanya tentang membangun sekolah atau membayar guru. Ini tentang mengembangkan pikiran, memelihara potensi, dan memberdayakan generasi mendatang. Dibutuhkan pergeseran dari fokus yang sempit pada input ke visi yang lebih luas, yang mencakup kualitas, kesetaraan, dan keberlanjutan jangka panjang. Ini adalah ajakan untuk bertindak untuk pendekatan yang lebih holistik terhadap manajemen pendidikan di Aceh, yang mengakui keterkaitan dari semua aspek ekosistem pendidikan. Dengan menerapkan pengambilan keputusan berbasis data,
berinvestasi pada guru yang berkualitas, mempromosikan kesetaraan dan inklusi, dan mendorong keterlibatan masyarakat, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar melayani kebutuhan semua anak dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah bagi Aceh.